Terutama dengan Bu Nani akan sharing ya, berbagi cerita pengalaman kami. Kemarin diminta untuk masalah kalkun, jadi kebetulan kita memang melihara. Jadi di Jatinom ada dulu 8 ekor 8 ekor boten kaupen. Sampai lama akhirnya tertarik gimana caranya dikembangkan. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 3.500 ya di kalkunnya. Kalau pagi rame peluru sakit napa ngelokne di kalkunnya kucluk terus lewat mereka mesti dilokne kali kalkunnya. Jadi alhamdulillah rame dengan berbagai percobaan kita akhirnya bisa banyak. Jadi segini sekalian sih mungkin panjenengan berminat pengen netesnya dewe suwi, bibitnya di Jatinom kita sediakan. Jadi ada bibit mau baru netes nggih wonten oleh baru netes resikonya gampang mati, tak tuku sing saulan 2 bulan udah. Aku pengen netesnya dewe, beli telurnya yang sudah dibuai nggih wonten. Jadi monggo mau lihat-lihat tok ke Jatinom nggih monggo. Jadi bisa lihat ke sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita bingung biasanya jane kalkun dipangan piye kan ngoten. Jadi ngapunten nih, tadi mungkin sudah perkenalan, kula aslinya Pamekasan, Telok Lemak. Yang mriki ngaran Telok Lemak, tuh kok Telok Lemak nopo. Jadi kalau mungkin ucapan saya, bahasa saya campur-campur, ngapunten. Jadi sambil belajar bahasa Jawa. Jadi ternyata kalkun dia bisa diolah. Jadi kita sama Bu Nani ini sudah sering jualan sate kalkun ke Malang. Kalau yang lain memang belum nyoba. Jadi Rika sudah pernah. Ini juga sering ada pesanan Bu Nani itu ingkung kalkun 500.000. Satenya juga kalau tidak salah per tusuknya 2.500 mentah. Jadi memang per porsi biasanya 45.000, 50.000 untuk sate kalkun. Nah memang di Blitar belum banyak, tapi kalau di Kediri, di Jogja ini sudah banyak nih. Yang kuliner ini mengangkat nama kalkun kan tasik roto aneh. Jadi kadang malah memancing orang untuk mencoba. Kalau soto ayam biasa itu sudah banyak. Ini sekedar gambaran saja peluang-peluang bisnis yang bisa kita ini di Kediri bisa kita kerjakan dengan kalkun. Memang harganya mahal. Jadi per kilo daging itu sekarang hampir 50.000 ya. 55. Oke. Jadi dengan kondisi pandemi ini ada promo katanya bulan ini. Karena kita punya kalkun agak banyak, butuh kita keluarkan, kita juga ingin mengembangkan, jadi kita promokan. Jenengan kalau promosi, nah kalkun larang, mending tuku bebek atau ayam. Nah bagi orang-orang yang sekarang berpikir untuk kesehatan, nah ini jenengan kolesterolnya kalkun itu paling rendah. Jadi lah nawarkan ke orang-orang sing pun umur 45, 50 ke atas itu malah saya dahar kalkun. Meskipun harganya agak mahal. Jadi untuk kolesterolnya lebih rendah, proteinnya tinggi, tapi kolesterolnya lebih rendah. Jadi jenengan nanti kalau menawarkan kalkun harus menyampaikan ngoten niku. Jadi memang dari segi harga rati mahal, tapi dari segi kesehatan kalkun ini sangat baik. Nah cuma yang jadi kendala bagi kita di peternakan kalkun ini, meskipun kendala tapi tan mriki kalau tulis peluang.
Jadi biar pikiran kita angel nih kalkun. Ditulis kendala mungkin bayangannya angel. Tapi karena saya tulis peluang, ini nanti menjadi semangat bagi kita kula panjenengan untuk mengembangkan kalkun. Memang produksi telurnya rendah, Pak. Jadi tidak kalkun boten sakit kata kayak ayam kampung, ayam petelur boten sakit. Jadi memang dia bertelurnya lambat, jadi 7 bulan baru bertelur. Kalau ayam kampung kan biasanya 5 bulan baru bertelur, sudah bertelur. Kalau ayam merah itu malah lebih cepat malah. Jadi 17 minggu, 4 bulan setengah itu sudah bertelur. Nah kampung itu memang kalkun lama, makanya pembibitannya agak lama, harganya jadi lebih mahal. Jadi, baru netes itu kita jual sekarang biasanya 30.000, tapi promo 20.000 boleh ya Bu Nani? Di 20.000 promo nih. Kemudian peluangnya lagi daya tetasnya rendah. Jadi kalau ayam kampung itu biasanya kalau netesnya 1.000 bisa jadi 6.000-an. Apa bahasa Jawanya? Kutuk. DOC jadi anak ayam. Kalau kalkun dari 1.000 butir jadi 3.000 pun sah. Jadi memang yang terbuang lebih banyak. Nah, ini peluang bagi kita. Pemeliharaannya juga lama. Jadi 6 bulan, 5 bulan biasanya sudah baru nyampe di usia produksi. Kalau untuk disembelih nggak terlalu lama, 4 bulan biasanya dia sudah bisa 3 kilo, 3,5 kilo sudah masuk pasar. Nah cuma keunggulannya menurut saya ini Tasik nggak terlalu banyak pemainnya. Jadi di Blitar aja dengan cari warung kalkun mungkin kerengotan, kecuali online rumah-rumah mungkin ada, tapi warung yang secara serius seperti tadi menampilkan bakso kalkun, sate kalkun itu kerengotan. Ini persaingannya Tasik minim, ini peluang bagi kita. Kemudian penyakitnya, jadi penyakitnya kalau kalkun itu boten seperti ayam biasanya. Jadi kalau ayam kampung, ayam apalagi ayam merah, ayam ras itu penyakitnya pun rewono, gumboro, tetelo, flu burung, pilek, senot nih berak darah. Nah kalkun nih, pengalaman kula boten rewel. Cuma 2-3 tahun terakhir ini mulai ada yang kena pilek. Jadi kalau sebelum 3 tahun yang lalu boten nate kalau vaksin AI boten nate. Tapi gini dengan berjalannya waktu Blitar ini kan semakin padat peternakannya. Jenengan mungkin pun semerap kalau Blitar itu pemasok telur nasional yang paling besar, hampir 30% suplai telur nasional itu dari daerah kita, dari Blitar. Jadi ayamnya terusnya lebih banyak ayamnya daripada manusianya Blitar. Makanya penyakitnya ayam itu di Blitar tingkatnya tinggi. Nah akhirnya nyerempet hewan-hewan yang biasanya tidak terkena penyakit. Jadi 3 tahun yang lalu kalau kalkun bukan nanti kalau vaksin. Tapi setelah berjalannya waktu kemarin kok mulai muncul jengger biru atau flu burung, terus mulai bengep-bengep pilek. Nah ini kalkun mulai tidak kebal. Jadi makanya akhirnya kalau vaksin lagi. Kemudian pakannya juga tuntutannya tidak terlalu tinggi ya. Nah, kalau ayam petelur ini kan harus lek boten pakan pabrikan, boten nigan. Lek kalkun kita pernah pakai campuran eceng gondok pernah. Jadi masih di otak-atik supaya biayanya murah Tasik sakit. Ya cuma kan biaya ini biasanya boten ngapusi hasil. Pakannya murah, bobotnya jalur dan gede gitu. Simsalabim gitu.
Nek jenengan telaten, alah aku ora kesusu, sing penting hasilnya ada, mungkin sakit ngotak-ngatik pakan. Jadi keuntungannya kalkun ngoten niku. Setiap unggas ini yang perlu Bapak Ibu pahami sami. Jadi ten putih-putih kalau menjelaskan setiap pemeliharaan unggas, ayam, kalkun, ayam kampung harus dibagi jadi masa-masa pemeliharaan kan ini. Jadi kalau manusia mungkin enten usia emas 0 sampai 5 tahun usia emas. Lek ngajari Al-Qur'an, ngajari hafalan sing apik umur-umur 0 sampai 5 tahun. Disetelkan murotal itu cepat hafal. Nek pun kados kula ngeten kan malah keturun disetel murotal keturun. Jadi diunggas di ayam dia sami ngoten niku. Jadi ada fase-fase yang penting yang kita sebut dengan masa starter. Umur 0 sampai 2 bulan. Ini ada perkembangan-perkembangan yang tidak boleh kita sepelekan. Terus bulan kedua sampai 5 bulan niki kita sebut masa grower atau masa pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu jualnya nanti daging 4-5 bulan deh bablas disembelih. Kalau dijadikan indukan nanti setelah 6 bulan kita pilih untuk menjadi indukan yang ditelurkan ini. Nah, kenapa starter 0 sampai 2 bulan itu penting? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena di usia ini usus, rempelo, tembolok, tembolok, dan itu pas ngembang. Jadi masa pembentukan pencernaannya itu di umur ngeten. Maka dari itu lek usia starter ini di usia 2 bulan, lek kula menyarankan jangan main-main ya. Pakan nggih. Pakan pun sampai sing seadanya nggih rada juragane ngalah ya. Juragane tahu kalkune rada enak gede. Terutama di usia ini. Nah, karena apa? Karena di sini tiang-tiang pinter sing ten perguruan tinggi ngoten niku menyampaikan bahwa usia 2 bulan ini sel yang sedikit menjadi banyak. Jadi sel usus, sel tembolok niki mau niku jumlahnya membanyak. Nah, itu terjadi di usia 2 bulan. Maka dari itu 2 bulan ini kalau bisa jangan disepelekan, jangan main-main. Nah, kalau 2 sampai 5 bulan niku terus tiang-tiang pinter niku selnya pun buatan nambah, cuma membesar. Nah, kalau di usia 2 bulan ini jenengan berhasil pemeliharaan saya, pakannya pun saya selnya kakak. Nah, mungkin pas usia 5 bulan ini kantun ngenteni melar. Jadi masa pentingnya di 0 sampai 2 bulan. Mungkin 3 bulan berikutnya tinggal menunggu hasil pertumbuhan sel. Oleh karena itu, karena tadi ada 3 fase pemeliharaan, maka setiap fase tadi boten sami perlakuannya. Jadi kandangnya pun beda, pakannya juga beda, kesehatannya juga beda. Bedanya di mana? Nah, monggo kita bahas bareng-bareng. Jadi kalau starter 2 bulan, saya sarankan masih di box. Ya, karena pengalaman kita kalau sebelum 2 bulan diturunkan, kalkun ternyata boten tahan angin sama dingin, Pak. Ya, kalau 1 bulan pun kalau turunkan korban, ya. Jadi tetap di box sampai 2 bulan. Cuma napa isinya dikurangi,
Jadi kalau per meternya satu bulan pertama bisa sampai 50, satu bulan berikutnya sampai 2 bulan separuh niku. Jadi diluaskan. Nah untuk pakannya untuk yang saya bilang tadi, untuk usia 2 bulan ini harus diperhatikan proteinnya minimal ya, bulan pertama 22, bulan kedua 20. Ini jadi kalau diunggas sing diperhatikan biasanya niku Pak. Jadi jenengan harus mulai terbiasa, pakanku tak campur ngene ketemu protein piro, energinya berapa. Maka untuk membuktikan, misalnya jenengan punya formulasi untuk membuktikan, bisa kalau saya ibu dinas mau bisa dicekkan ke dinas di laboratorium pakan ada. Karena kalau unggas biasanya tidak bisa, buatan sakit dihapusi Pak. Tidak diparingi pakan protein rendah ya, hasilnya nanti sesuai apa yang kita berikan dihapusi. Ini contoh nih, contoh kalau yang kita pakai di Jatinom bahan-bahannya seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal, tapi kalau memang nanti mau belajar atau mau menggunakan ini di Jatinom tuh ada. Ngecer nih sakit, beli sekilo, setengah kilo, buatan apa-apa. Niki pun di print kalau nggak salah, jadi buatan usah dicatat, buatan apa-apa. Pun belum paring nih Mbak Rahayu, iya. Nanti filenya di copy buatan apa-apa, buatan rahasia. Di copy, di setel ten HP ini sakit, di setel di laptopnya anaknya juga boleh. Misalnya jenengan nyalip pulau, oke, kalkunnya malah 8.000, pulau buatan kesel lah, buatan nolong. Jadi silakan di mana yang dimanfaatkan. Jadi pakannya ini Bu ya, enten jagung, niki bungkil kedelai, niki tepung daging tulang, niki limbahnya minyak, pengolahan minyak kelapa sawit, niki limbah pengolahan jagung, niki yang namanya premix. Di premix vitamin ini pun, jadi vitaminnya pakan harus ada vitaminnya. Asam amino, kalau jenengan pernah dengar iklan ten TV ini, susu pabrikan mengandung asam amino, omega 3 segala macam ya. Di premixnya ini yang mengandung vitamin. Dan untuk garam biasanya ini untuk menambah rasa ya, rasa. Tapi buatan asal kata. Jadi alpun buatan kurun maem terus dengan beri garam mungkin mencret, jadi tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau pulau hitung dalam persentase ketemunya ngeten ini, jadi 100% presentasinya sama ngeten ini. Jagungnya sekian mungkin di kalkulator proteinnya ketemu 24%, jadi pun masuk standar. Energi kalau ini protein, kalau EM ini kok energi. Ini biasanya pun yang di otak-atik dalam pakan unggas itu 4 hal nih. Jadi proteinnya pinten, energinya pinten, kalsiumnya pinten, serat kasarnya pinten. Ini memang rati rumit Pak kalau ayam, kalau unggas. Kalau sapi biasanya cuma protein kalian kecernaan. Kalau unggas memang agak rumit. Proteinnya harus tinggi, energinya tinggi, serat kasarnya itu yang tidak boleh tinggi kalau unggas. Kalau sapi bisa sampai 20%, karena kan enten andu ya nih, jadi kan nate beleh sapi enten rumen, enten andu itu yang sakit mencerna serat kasar. Nah, kalau diunggas bukan enten. Jadi pakan-pakan hijauan itu kan serat kasarnya tinggi. Jadi bukan bentuknya kasar, tapi enten yang namanya serat kasar. Kalau pakan hijauan itu serat kasarnya tinggi. Makanya kalau diunggas biasanya nggak nambung bablas lewat tok, bukan sakit dicerna. Nah di kalkun ini
agak sedikit berbeda, dia bisa usus buntunya besar. Ini kalau kita kembali ke organ tadi, ngeten kalkun nih usus buntu nih radiagen, maka dia bisa lebih mencerna pakan hijauan yang punya serat kasar agak tinggi. Makanya kalau ten ayam serat kasarnya itu maksimal 6-7%, kalau di kalkun sampai 15-18% tasik sakit. Makanya tadi saya bilang kulo nate damel enceng gondok nih wayang saya, serat kasarnya tinggi. Nah ini teori-teorinya pakan. Nah kalau jenengan purun rebyek, purun nyampur, insya Allah hari ini per kilonya ketemu harga 7.000 per kilo. Lek boten rebyek malah tuku pakan dadi BR kan kata BR 1 511 nilai yotrone nanti turah boten apa-apa, lebih naiknya lebih mahal. Jadi BR 1 sekarang hampir 8.700, tapi lek mau agak ngirit jadi paringi jagung ini tasih masuk dengan campuran sekian untuk umur 2 bulan. Jadi contoh bok ini. Di play nggak bisa, di play di sana. Isinya tidak lebih dari 50 biasanya bro, karena gampang numpuk pengalaman bro kalkun. Jadi satu kotaknya memang lebih baik kecil-kecil sehingga tidak gampang numpuk. Jadi disekat-sekat ngoten niku. Lanjutnya. Nah ini kandang yang 1 bulan lebih. Ini sakit di baterai tingkat ngoten atau di pring kotak ya, bambu kotak itu sakit. Jadi masih tertutup karena usia sampai 2 bulan dia belum tahan angin biasanya. Nggak mau. Ini setelah 2 bulan baru kita turunkan pakannya pun berkurang 4% proteinnya, sehingga harganya juga turun. Niki boten usah dihafalne, mungkin ditinggali teng catatan mawon. Nah kalau mau pakai pakan pabrik, kalau nyampur sendiri ketemu 6.700, kalau pakai pakan pabrik walaupun sudah dicampur diencerkan namanya, boten pakan pabrik murni itu ketemunya masih 7.300, jadi tasik lebih mahal. Nah kalau bapak ibu mulai mau pakai enceng gondok, ini sudah bisa. Dia turun hampir 1.000 dari pakan pabrik. Proteinnya tetap ketemu 18. Ini tasik masuk. Cuma sing kula perhatikan ini mau kembali ke serat kasar nih mau. Ini kayak jenengan mulai pakai enceng gondok, serat kasarnya langsung tinggi. Tapi kalkun insya Allah tasik toleransi lah, kalau cuma 7%. Memakainya setelah usia 2 bulan. Kalau di 0 sampai 2 tadi kalau sarankan tetap pakan yang baik. Nah ini kalau pakai enceng gondok bedanya serat kasarnya lebih tinggi. Nah, ini biasanya kurang bagus untuk unggas. Tapi lihat dengan mau ngirit, dia buatan apa sih dicoba. Ini buatnya cuma seperti ini, enceng gondoknya dicacah, dicampur sama pakan campuran tadi, langsung diparin kalkun. Atau nanti kalau mau difermentasi juga boleh. Jadi serat kasarnya kalau difermentasi itu menjadi turun, memudahkan kalkun untuk
Nanti Pak Pria ada rumus untuk fermentasi. Nah, ini setelah 2 bulan kita pindah ke sini. Jadi tetap di panggung. Ini yang usia kisaran 2 sampai 5 bulan. Ini masih di sini. Ini tempat pakannya di luar biar tidak tumpah. Jadi pemborosan kalau di dalam. Atau yang model gini juga bisa, kalau Bapak Ibu lahannya sempit, kotak-kotak, usahakan tetap panggung kalau masih sebelum 4 bulan. Ini meminimalkan penyakit kalau tidak bersentuhan langsung dengan kotorannya. Nah, kalau mau dilanjutkan sampai bertelur, induk 6 bulan ke atas, pakannya bisa seperti ini. Kebutuhannya cuma 18% proteinnya. Kalau mau nyampur ngeten iki atau mau pakai pakan petelur juga bisa. Jadi biasanya Lekten Blitar yang terkenal loh Pak, 124 kok panel 124P sakit, harganya turunnya lebih murah. Atau mau pakai enceng gondok juga lebih murah lagi. Ini kalau tidak salah berapa ini ketutup. Ini jenengan Telaten cari enceng gondok, tapi danau tebih beri biasanya kan danau. Lek kalau patus biasanya kan anu bendungan serut nih. Bendungan serut. Jadi untuk 3 hari Bektoviar untuk 3 hari 4 hari. Nanti kalau mau dilanjutkan indukan bisa seperti ini. Jadi kalau yang lebih bagus memang keluarganya boten kata. Jadi saat keluarga kan biasanya satu pejantan 4 sampai 5 betina. Paling pengalaman kula paling saya 2 keluarga. Jadi 2 jantan dengan 10 betina. Jadi disekat-sekat ngoten hasilnya lebih bagus. Langsung ke tanah ya, kalau kita. Atau pakai sistem gini juga bisa. Cuma menurut pengalaman kita telurnya masih lebih bagus yang rumah dewe-dewe ini. Ya mungkin lek ngeten iki ngirit tempat, ngirit biaya kandang, tapi persaingan antar pejantannya itu lebih tinggi. Jadi di tempat kita guys seperti itu, kandangnya buatan modern, buatan nopo-nopo. Cuma pakannya diperhatikan dan segala macam. Ini cuma pemberian pakan, lek jenengan urun ngitung, harusnya dihitung. Mungkin agar ketahuan telah pakan pinten, bobotnya mundak pinten, itu nilai ekonomisnya nanti sakit dihitung. Lek boten nanti dihitung, bruk, untung ruginya boten sakit dihitung. Ini untuk gambaran awal. Jadi kalau umur sekian harusnya bobotnya sudah sekian dan sebagainya. Jadi sakit dicetak mawon mungkin untuk panduan. Dan ini produktivitas kalkun. Mungkin dengan pakan enceng gondok, pengalaman kula niku paling netesnya di 25% ini. Tapi dengan pakan pabrikan bisa meningkat sampai 40%. Jadi kalau 3 nih 100, jadi anak kalkun bisa 40 ekor. Produksinya juga gitu. Kalau enceng gondok mungkin jenengan 25% pun alhamdulillah, dan pakannya murah. Jadi misalnya indukan pun 100, sehari nigan selangkung pun saya. Tapi dengan pakan pabrikan pengalaman gula bisa sampai 40-50%. Jadi buatan sakit ngapusi pakan saya hasilnya saya.
Nah ini program vaksin. Tapi kembali lagi ke nopo sing kula sampaikan tadi, lek ten mriki jaran ayam sakit nggih boten usah divaksin. Boten nate kenging pilek, boten nate kenging nopo jengger biru atau AI flu burung nggih boten usah divaksin. Tapi kalau sudah pernah kena, berarti di lingkungan mriki sampun kedatangan virusnya. Nah, berarti untuk kedepannya pun harus diprogram vaksin. Niki contoh ya, kalau niki mau satu hari, lek niki wajib kalau sampaikan mungkin ini wajib kalau yang satu hari, karena dia untuk perlindungan pertama. Niki disemprot koton niku sakit, kayak kata, niki ayam kampung, cuma caranya sama. Vaksinnya dicampurkan atau pakai semprotan kuning gitu, dikumpul misalnya 10 box, biasanya kalau satu box 10 mili sampai 15 mili pun kata-kata mungkin terlalu kata apa kembloh ya malah kedinginan. Jadi 10 mili biasanya satu box, kalau 10 box berarti 100 mili vaksinnya dicampur untuk 1000, nanti pas, tidak terlalu basah. Nah, kalau tidak mau resiko nyemprot, jangan lek telaten untuk ND itu ditetes mata. Jadi sampai berkedip gitu. Coba kalau balik wali. Terus, nah, itu sampai. Karena yang ND, kenapa kok mata? ND itu yang diserang biasanya lendir mata dulu, Pak. Masuknya penyakitnya saking mriko tetelo. Makanya yang ditetes mata. Kalau ini gumpuru, kalau nanti di joper, kalau kalkun boten pakai, boten ono. Jadi ditetes mulut. Ini joper, jopernya Jatinom. Niki bablas disuntik AI, NDAI, tetelo kali flu burung. Jadi yang disuntik sininya, kulit leher. Karena stresnya bukan tidak parah, pakai lewat kulit. Kalau di paha dia masih kecil, maka korban. Jadi yang paling bagus di kulit leher, namanya subkutan. Jadi harus latihan arahnya dari atas, jadi tidak, kalau dari bawah bahaya. Jadi arahnya harus dari atas. Jadi teknik vaksin ini teknik, jangan lupa pencucian kandang. Jadi boten cukup dicemprot air biasa kandang. Jadi harus pakai, pertama saya pakai deterjen, rinso segala macam pun bersih. Partikel padatnya telek-telek ya, pun telek-telek itu pun bersih, terus disemprot dengan desinfektan. Jadi kandang harus bersih, Pak. Jadi minim, dengan mengandalkan vaksin kandangnya tetap kotor, vaksinnya mungkin percuma. Jadi harus kandangnya bersih. Vaksin itu cuma membantu lah. Kalau lingkungan jenengan resik, kula ten mobil mohon selalu sedia semprotan kuning alit ini. Jadi lek kula ten kandang peternak sing kemitraan ya, kula semprot gambar. Jadi semprotan dibiasakan seperti itu. Ini namanya biosecurity. Jadi kalau di pabrik kendaraan disemprot, nah jenengan kalau di peternakan kecil juga bisa ngambil pelajaran ngoten. Sepeda motor boten blang-blung dan kandang itu pembawa penyakit. Orang juga lewat kandang Jatinom ya harus lewat ngeten iki, ganti baju, lewat semprotan. Lek peternak biasa, makanya kalau niki mau selalu sangu semprotan, biasanya peternak kan ngenteng nih, boten nate enten semprotan.
Ini kalau semprot manual, jadi kaki kalau semprot ya itu mengurangi bibit penyakit yang masuk ke kandang. Itu sekilas tentang kalkun. Kalau ada yang perlu disampaikan monggo. Nah ini biasanya untuk pertemuan awal ngeten kan nyambung. Mungkin ke belakang berikutnya kalau ada pertanyaan, ada pengalaman, silahkan dengan WA. Kalau di WA insyaallah